semuanya, kali ini kita mau eksplor sekitaran kota Jogja nih, yang terkenal dengan sejarah dan juga alamnya yang bagus. Penasaran kita kemana aja? Ikutin terus ya! Halo guys, jadi sekarang kita udah berada di Yogyakarta. Nah, Yogyakarta ini adalah kota yang pertama kali banget aku kesini. Pokoknya intinya sebelumnya aku belum pernah kesini, jadi a little bit surprise. Jadi ternyata kotanya ini banyak tempat-tempat bersejarah, dan kota itu modelan kota-kota tua gitu. Keren banget karena kebetulan gue juga suka yang berbau-bau vintage. Jadi kita mau explore Jogja akan seperti apa ya. Terus juga kita mau coba hotel-hotel yang emang juga hits di Yogyakarta, tempat makan, tempat wisata, tempat bersejarah, dan juga yang lainnya. So, ya jadi kebetulan karena kita baru sampai, jadi kita lapar dan kita memutuskan untuk makan di Iga Bajok namanya. Mari kita lihat tempatnya akan seperti apa. Iga Bakar Bajok udah menjadi bagian dari wishlist Jogja kita. Harga iganya yang cuma 20 ribuan, plus menu-menunya yang menarik jadi alasan utama kita kesini. Dan kalian bisa lihat, selain porsinya yang besar, bumbu manis iganya juga meresap sampai ke tulang. Setelah mengisi perut, kita lanjut untuk eksplor Bukit Kelangon yang terletak di Sleman. Destinasi ini menyajikan pemandangan yang sangat mempesona dengan latar belakang kegagahan dari Gunung Merapi dan alam asri sekitarnya. Untuk masuk ke wisata Bukit Kelangon tidak dipungut biaya atau gratis ya guys. Ya guys, jadi sekarang kita udah sampai di Bukit Kelangon. Jadi Bukit Kelangon ini berada di atas 1100 mdpl. Nah, ini Bukit Kelangon ini merupakan satu-satunya desa yang tertinggi yang ada di kaki Gunung Merapi. Jadi di sini udaranya juga sejuk karena kan dia di ketinggian yang cukup ya, 1100. Dan kalau mau kesini itu bisa dari jam 7 sampai jam 8 malam. Tapi kalau untuk yang mau camping, dia bisa naik lagi ke atas, itu bisa 24 jam. Jadi buat yang mau naik ke Merapi bisa start dari sini dan mulai camping di sini. Jogja, tepatnya di Sofia Beauty Residence. Nah, ini Sofia ini dibangun pada tahun 2018 guys, dan ini merupakan hotel yang menurut aku pribadi bagus banget dengan harga yang sangat amat worth it. Jadi mendingan langsung kita lihat dulu kamarnya seperti apa, baru aku kasih tahu harganya berapa. Jadi ini pertama kali masuk itu, di sini ada kayak sofanya gitu buat nyantai. Ini lucu banget, dan langsung di belakangnya ini ada lukisan gitu guys. Ini lukisannya bagus banget, beneran dapat banget kesan-kesan artsy gitu. Terus di sini ada working space-nya. Ini juga tetap semuanya bagus, kayak hitam putih sama ada emasnya gitu. Jadi satu kamar full kayak begitu. Di sini ada kaca-kaca yang mempercantik juga temboknya. Dan di sini kita dapat kamar emang yang spesial karena banyak kacanya, dan tempatnya ini kita di hook gitu, jadi di pojok gitu. Jadi kita dapat view Gunung Merapi dan juga langsung full view. Nah, di sini ada kasurnya. Ini kasurnya gede banget, beneran kayak kasur kerajaan gitu. Dan atasnya langsung kayak ada kaca yang gede. Jadi bikin luas kamarnya tuh ngerasa lega banget. Di sini ada TV-nya juga, di sini ada coffee maker, di sini juga ada kettle-nya. Terus di sini ya seperti biasa, di sini ada kulkasnya. Ada laci-laci, dan kita juga dikasih
cangkir untuk bikin coffee and tea. Terus di sini juga ada mini balkon. Jadi ini nyambung semua, ada mini balkon. Cuma mini balkonnya ya seperti mini, jadi kecil aja. Cuma untuk masuknya udara oke banget sih. Lanjut lagi, ini kamar mandinya sliding door dan mewah banget gak sih? Beneran hitam putih tapi emas-emasnya ini loh bikin mewah. Nah di sini juga kita dikasih amenities-amenitisnya lengkap banget. Semuanya ada, udah ada hair dryer juga, jadi buat cewek-cewek gak usah khawatir. Di sini ada showernya dan di sini toiletnya dan langsung view-nya itu keluar gitu guys. Jadi ada kacanya gitu, bikin jadi lebih lega, lebih nyala lagi gitu loh. Jadi gitu aja kamarnya. Dan guys, ini kamarnya cuma 600 ribuan aja. Percaya gak sih? Ini worth it banget. Dan oh iya lupa, di sini tuh juga ada lemarinya. Tuh, lengkap banget. Tuh safety box, sendal semuanya ada. Lemarinya juga bagus. Ini harganya cuma 600 ribuan. Kita udah dapat kayak gini dan di Jogja. So, jadi buat kalian yang ke Jogja wajib sih nyobain ini. Pasti kalian terkesannya tuh pertama kali masuk tuh langsung mewah. So mewah gak perlu mahal-mahal. Sampai di sini aja ya. Bye bye. Malioboro. Mungkin kalian semua pernah dengar nama ini. Malioboro sudah ramai sebelum Kesultanan Jogja berdiri. Selain menjadi pusat perdagangan, Malioboro juga menjadi tempat berkumpulnya seniman di Jogja. Di sini, kalian bisa hunting kuliner, belanja oleh-oleh, melihat pertunjukan seni, ataupun merasakan keramaian kota Jogja pada satu tempat. Waktu itu, hujan menghiasi malam kita di sana. Tapi, ambience di Malioboro justru lebih hidup dan kuat. Setelah selesai eksplorasi, kita memutuskan ke teras Malioboro untuk berbelanja. Ya, jadi sekarang kita ada di Malioboro. Nah ini kondisinya sekarang ternyata cukup ramai. Sekarang itu hari Jumat, jadi besokannya libur, jadi pasti ramai, banyak orang berkunjung ke sini. Tapi semuanya tetap mematuhi protokol karena benar-benar semua itu pakai masker di sini. Nah terutama kita sekarang lagi di Teras Malioboro. Teras Malioboro ini kayak pasarnya gitu, jual baju-baju. Tadi juga aku udah beli daster gitu, murah-murah dan bahannya enak-enak, bagus-bagus banget. Jadi buat kalian yang ke Jogja harus ke Malioboro, dan kalau mau belanja ke Teras Malioboro. Selamat pagi semuanya. Sekarang ini kita lagi berada di Kebun Buah Mangunan. Nah kebetulan sekarang itu udah jam 8 pagi dan udah cukup ramai karena ini hari Sabtu, jadi banyak wisatawan yang datang ke sini karena merupakan pariwisata yang cukup terkenal di Jogja. Nah tadi kita masuk ke sini itu cuma bayar Rp5.000 aja per orangnya. Nah terus perjalanan kita tadi dari hotel menuju ke sini itu sekitar 1 jaman aja. Nah ini view-nya bagus banget karena kayak di atas bukit gitu, terus kayak ada sungai-sungainya kelihatan dan banyak kabut juga di sini, jadi tambah menarik banget, view-nya makin keren karena ada kabutnya. So ayo kita lihat langsung. Kebun Buah Mangunan sudah terkenal sebagai destinasi wisata di Bantul, Yogyakarta, yang banyak didatangi wisatawan karena ingin melihat keindahan pemandangannya. Destinasi wisata ini memiliki banyak sekali julukan, mulai dari negeri di atas awan hingga surganya kebun buah. Tempat ini berlokasi di atas ketinggian sekitar 200 mdpl. Cuaca yang ada di Kebun Buah Mangunan juga terbilang sejuk. Setelah lelah eksplorasi Kebun Mangunan, kita putuskan isi perut di tahu gimbal Pak Yono.
Tahu gimbal ini sudah berdiri sejak tahun 80-an dan selalu ramai di kala waktu makan siang. Harga proporsinya hanya 22.000 aja ya guys. Cocok banget untuk sarapan sebelum ngelanjutin aktivitas kita di Jogja. Selanjutnya, kita mengunjungi Candi Plausan. Candi ini terletak kira-kira 1 km ke arah timur laut dari Candi Prambanan. Candi Plausan dikatakan dibangun oleh Rakai Pikatan, sang Raja Medang Mataram kuno, sebagai mas kawin untuk meminang Pramodawardhani dari Wangsa Shailendra. Candi itu sekaligus dikatakan sebagai bukti toleransi antara dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dengan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Tempat ini benar-benar bagus banget loh guys. Selesai sudah waktu kita di Jogja. Walaupun begitu, kenangan Jogja akan terus ada. Semoga kalian suka dengan videonya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.